Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan juga memberikan kita kesehatan, yaitu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta kesempatan untuk menuntut ilmu sampai sekarang saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, pada kesempatan ini izin saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Gisa Ramadhani dengan nomor NIM 12513200068, kelas 2C, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu sih pentingnya sabar dan syukur dalam kehidupan seorang muslim. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Pada hadis tentang sabar dan syukur kali ini yang berbunyi, ajaban li amril mu'mini in amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'un syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabara fa kana khairan lahu. Yang artinya adalah sebuah alangkah mengagumkannya keadaan seorang yang beriman, karena semua keadaannya itu adalah membawa pada kebaikan, dan ini hanya terjadi pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia akan bersyukur, maka hal itu adalah hal yang baik baginya. Dan apabila dia menerima kesusahan, dia akan bersabar, maka hal itu pula hal baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pada sabar dan syukur itu sangat penting. Yang pertama ialah kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat dan juga ujian. Jadi tidak ada satupun manusia ini yang hidupnya itu selalu bahagia tanpa cobaan. Begitupun sebaliknya, gak ada juga manusia yang hidupnya hanya berisi kesulitan. Jadi Allah menciptakan kehidupan dengan berbagai keadaan agar manusia ini bisa belajar, bertumbuh, dan juga semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memperoleh nikmat seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, ataupun ilmu, rezeki, maupun keberhasilan, seorang muslim ini diperintahkan untuk selalu bersyukur. Begitupun sebaliknya, ketika menghadapi kegagalan ataupun kehilangan, sakit, atau berbagai kesulitan lainnya, maka seorang muslim ini diperintahkan untuk selalu bersabar. Maka dari itu, sabar dan syukur ini adalah dua sikap yang saling berkaitan dan juga saling dibutuhkan sepanjang kehidupan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah sabar dan syukur itu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Orang yang bersyukur itu menyadari bahwa semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersyukur ini menganggap sebuah keberhasilannya itu hanya karena usaha sendiri, tetapi juga karena pertolongan Allah. Jadi sebuah kesadaran ini itu membuat seseorang mukmin ini menjadi rendah hati dan tidak mudah sombong. Sebaliknya, ketika menghadapi ujian, orang yang sabar percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan itu di luar batas kemampuan hambanya. Ia tetap berusaha berdoa dan bertawakal tanpa menyalahkan takdir atau berputus asa. Jadi sikap ini tuh mencerminkan kuatnya iman seseorang. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada berperan dalam menjaga kesehatan hati dan ketenangan jiwa.
Nah, di era sekarang, di era digital sekarang, banyak orang pasti mudah stres, cemas, dan kecewa ketika harapan yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada yang merasa iri karena melihat keberhasilan orang lain, sehingga lupa mensyukuri apa yang dimiliki kita sendiri. Jadi, hadis riwayat Muslim tadi yang saya bacakan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan bahwa ketenangan hati itu tidak hanya diperoleh dari ketika semua keinginan kita itu terpenuhi. Jadi justru ketenangan itu lahir ketika seorang itu mampu menerima ketentuan Allah dengan penuh kesabaran serta mampu menghargai setiap nikmat dengan rasa bersyukur. Jadi seseorang yang memiliki sifat sabar itu tidak akan mudah dikuasai emosi ketika menghadapi sebuah masalah yang datang kepadanya. Jadi ia akan berpikir lebih dahulu, berpikir secara jernih sebelum mengambil sebuah keputusan yang akan menjadikannya sebuah resiko di akhirnya nanti. Begitu pula orang yang bersyukur akan lebih mudah merasakan sebuah kebahagiaan karena ia tidak selalu membandingkan dirinya ini dengan orang lain. Lalu yang keempat ada sabar itu dan syukur itu membentuk sebuah akhlak yang mulia. Jadi orang yang sabar biasanya memiliki kemampuan mengendalikan diri yang sangat baik. Dia tidak mudah marah, tidak terlalu terburu-buru dalam bertindak, dan mampu menghadapi berbagai persoalan dengan bijaksana. Sementara itu, orang yang bersyukur akan menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai bantuan orang lain, serta mendorong untuk menggunakan nikmat yang diberikan Allah tadi untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka dari itu, sabar dan syukur ini tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga pada hubungan sesama hubungan akhlak. Mungkin seperti menghargai bantuan orang lain serta terdorong untuk menggunakan nikmat yang dimilikinya untuk hal-hal bermanfaat. Jadi dengan tadi ya, sabar dan syukur itu nggak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga pada hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya itu sabar dan syukur ini selalu mengajarkan seorang mukmin memperoleh kebaikan di setiap keadaannya. Jadi hal ini mungkin terdengar seperti sederhana, tetapi sebenarnya sangat memiliki makna yang sangat dalam. Jadi ketika kita memperoleh nikmat, rasa syukur ini akan mendatangkan sebuah keberkahan. Jadi nikmat itu tidak hanya sekedar dinikmati, tetapi juga menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika menghadapi ujian, kesabaran ini akan menghapus dosa, meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah, serta melatih keteguhan hati. Maka dari itu nikmat ataupun musibah sama-sama kita dapat menjadi jalan menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting disikapi sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dan syukur ini merupakan fondasi penting ya dalam kehidupan seorang muslim. Melalui hadis yang diriwayatkan Muslim tadi, bahwa seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat, sabar dalam ujian, serta menjadikannya setiap keadaan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tadi. Bila ada salah kata dalam pemaparan materi tadi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.